Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sri Rahayu, NIM 2520111, kelas PTIK 5C. Baiklah, di video ini saya akan membahas materi yaitu 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Dan di video ini diajukan yaitu untuk memenuhi syarat UTS pada mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Rian Amanda. Dan di sini saya akan membahas bab 1. Bab 1 yang berjudul yaitu tentang perkembangan teknologi dalam e-bisnis. Di sini pengertian dari e-bisnis tersebut yaitu merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet. Dengan kegiatan e-bisnislah kita bisa suatu perusahaan tersebut dapat berlangsung dengan berhubungan konsumen, supplier atau rekan bisnisnya. Atau juga bisa menjalankan sekaligus mengelola bisnis. Nah, e-bisnis ini terdapat 95% bisnis dan 5%-nya teknologi. Dan secara implisit, kalimat singkatan tersebut telah menjelaskan esensi berbagai bidang tentang berkembangnya konsep manajemen yang baru dikenal dengan e-bisnis. Kalimat singkat tersebut pada intinya menegaskan bahwa pertimbangan utama yang harus dipergunakan oleh para praktisi manajemen dalam menentukan apakah akan menentukan tawaran-tawaran menggiurkan yang dijanjikan oleh e-bisnis tersebut. Jika bisnis bertujuan untuk mencapai apa yang dalam teori disebut sebagai praktek sehari-hari dan sering diasosiasikan dengan profit atau keuntungan usaha, maka secara jelasnya e-bisnis harus dapat paling tidak melakukan kedua hal berikut ini, yaitu 1. Seberapa tinggi potensi penambahan review atau pendapatan. 2. Yaitu seberapa tinggi potensi pengurangan cost atau biaya. Dalam kenyataannya, tentu tidak semua usaha dapat secara langsung terlihat berpengaruh terhadap kedua variabel tersebut. Nah, karena banyak dari manfaat atau value dari e-bisnis bersifat intangible dan unquantifiable. Sebuah situs e-bisnis mungkin sangat komprehensif, sangat menawarkan lebih dari sekedar menjual produk dan jasa. Contohnya mungkin fitur fasilitas pencarian umum atau kemampuan untuk melacak pengiriman atau diskusi berulir. E-bisnis melibatkan proses bisnis yang mencakup seluruh rantai nilai, pembelian elektronik, dan manajemen rantai suplai, pemrosesan order elektronik, penanganan pelanggan bekerja sama dengan mitra bisnis. Pada dasarnya, perdagangan elektronik adalah proses pemilihan, mentransfer, atau membutuhkan produk, jasa, atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Dan elektronik juga bisa benefit dari berbagai perspektif termasuk proses bisnis, layanan belajar, kolaboratif, masyarakat, dan lain sebagainya. Dalam istilah e-commerce dan e-bisnis yang sering disalahgunakan dan dipertukarkan, tetapi sangatlah penting untuk memahami perbedaannya. Aplikasi ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pertama itu Business Internal System,
yaitu terdiri dari customer, manajemen berhubungan dengan pelanggan, enterprise phase atau perencanaan sumber daya perusahaan, 3 sistem manajemen dokumen, dan 4 manajemen sumber daya manusia. 2 yaitu perusahaan komunikasi dan kolaborasi. Ada beberapa macam. Yang pertama itu Vault, Content Management System, 3 email, 4 fetch email, 5 web comprehensive, 6 digital workflows, dan banyak lain sebagainya. Yaitu 3. Perdagangan elektronik. Ada beberapa macam, yaitu internet, soft toko internet, supply chain management atau manajemen rantai supply, 3 pemasaran online, dan 4 pemasaran offline. Dan kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu model e-business. Model e-business ini harus menentukan terbaik sesuai dengan tujuan mereka. Sebuah model bisnis didefinisikan sebagai organisasi produk, layanan, dan arus informasi dan sumber pemanfaatan bagi pemasok dan pelanggan. Konsep model e-business adalah sama, tetapi digunakan dalam kehadiran online. Berikut ini bisnis yang diadopsi, yaitu e-shop, e-commerce, production, e-mass, Asian, virtual communication, telecommunication, customer relationship, dan lain sebagainya. Lanjut, klasifikasi e-business berdasarkan penyediaan konsumernya. Dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Dan salah satu aplikasi teknologi internet yang menambah dunia bisnis internal melingkupi, yaitu sistem pendidikan pelangganan, penanganan produk, dan pengembangan usaha. Kita lanjut materi selanjutnya, yaitu di sini ada beberapa manfaat dari e-business. Yang pertama yaitu memperluas pasar. Manfaat yang pertama ini dapat dirasakan dari e-business, yaitu dengan memanfaatkan e-business, perilaku bisnis dapat memperluas cakupan pasar dari nasional hingga internasional. Dengan adanya luasan pasar, pelaku bisnis dapat menjangkau banyak konsumen di daerah tersebut. 2. Menghemat biaya. Ini adalah biaya yang dimaksud, yaitu biaya komunikasi, biaya waktu, biaya transaksi, dan biaya waktu penerimaan transaksi tersebut. 3. Praktis. 4. Meningkatkan citra. Kita lanjut ke jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis yaitu sebagai berikut. 1. Business to business. Business to business ini kegiatan yang merupakan jenis usaha yang melibatkan antara 2 perusahaan atau lebih. Perusahaan tersebut juga tidak terbatas pada jenis usaha yang digeluti. 2. Business to consumer. Ini menjelaskan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh satu perusahaan yang akan menjual langsung produk ke calon konsumen. 3. Konsumen to konsumen. Ini melibatkan sesama konsumen namun berbeda statusnya. 4. Konsumen to business. Ini adalah kegiatan bisnis yang konsumen atau pelanggan memberikan penjelasan mengenai produk, baik barang atau jasa, atau apa yang dibutuhkan. Baik,
Kita lanjut ke perbedaan istilah e-commerce dan e-business. E-commerce merupakan satu set di mana teknologi, aplikasi, dan proses bisnis menghubungkan perusahaan. Secara umum, e-commerce dapat diartikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan barang dan jasa. Sedangkan e-business adalah implementasi pertukaran barang dan jasa melalui medium elektronik. Dengan e-business, suatu perusahaan dapat menurunkan total biaya pengeluaran biaya operasional yang tetap. Di dalam e-business ini, untuk dapat menangkap dimensi ruang lingkup pengertian e-business, ada 4 cara. Yang A yaitu dimensi watt. Banyak orang mengira definisi ini sama dengan e-commerce. B yaitu dimensi W. Siapa saja yang terlibat dalam bisnis tersebut. Contohnya semua pihak atau entiti yang melakukan interaksi dalam sistem bisnis atau serangkaian proses bisnis yang merupakan pihak berkepentingan dalam ruang lingkup bisnis. 3 yaitu dimensi where. Where yaitu hampir sama dengan mempertanyakan di mana sebenarnya kegiatan bisnis dapat dilakukan dalam bisnis. Yang terakhir yaitu dimensi why. Pertanyaan terakhir ini sering dipertanyakan pada pelaku bisnis tradisional adalah mengapa para praktis bisnis di seluruh dunia sepakat untuk mengimplementasikan e-bisnis sesegera mungkin sebagai model bisnis di masa mendatang. Kita lanjut pada bab 2 yaitu tentang bisnis plan. Di sini bisnis plan ini adalah atau pengertian bisnis plan ini yaitu sebuah dokumen tertulis lengkap berisi tentang tujuan dari bisnis serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam contoh bisnis plan juga terdapat jangkauan waktu pencapaian tujuan tersebut agar lebih jelas dan detail. Untuk bisnis rumah, bisnis plan tetap penting untuk dibuat dalam bisnis plan dan untuk usaha rumah. Pembuatannya tentu lebih sederhana dibandingkan dengan perusahaan. Pembuatan bisnis plan harus dibuat untuk tujuan yang besar ataupun jenis bisnisnya. Misalnya contoh bisnis plan makanan yang bisa dijadikan di rumah, tidak perlu dibuat terlalu rumit atau dibuat secara sederhana saja. Dan itu yang dimaksud dengan pengertian bisnis plan. Lanjut ke komponen bisnis plan. Komponen bisnis plan ada beberapa komponen, yaitu pertama yaitu executive summary. Perusahaan menjelaskan secara singkat dan padat isi dari bisnis plan yang dibuat. 2. Deskripsi perusahaan. Itu meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi, tujuan perusahaan, dan mitra perusahaan. 3. Produk atau layanan, yaitu menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan dan kelebihannya. 4. Analisis pasar, meliputi identifikasi pesaing, analisis SWOT, dan analisis marketing dan positioning. 5. Strategi pemasaran mengikuti pemasaran offline dan digital. 5. Marketing, meliputi rencana keuangan perusahaan atau budgetnya. Kita lanjut ke tujuan bisnis plan.
Tujuan utama dari bisnis plan ini adalah menyediakan roadmap, memperjelas apa yang harus difokuskan, dan mengetahui proyeksi bisnis di masa depan. Contoh bisnis plan pakaian jika seseorang penjahit atau penjual baju, buatlah peta proyeksi bisnisnya dengan menarik. Itu menyediakan roadmap, memperjelas proses bisnis sebagai bukti keseriusan, dan bisnis plan tidak hanya diperuntukkan bagi kita sebagai pemilik usaha. Kita lanjut ke contoh bisnis plan. Contoh bisnis plan ini contoh penulis latar belakang bisnis plan kopi milenial. Kopi milenial merupakan usaha potensi yang menggunakan bahan baku minuman berkualitas dengan aneka pilihan rasa favorit. Kopi milenial yang terletak di Jalan Kresnaraya, Kota Bogor, ini hanya menjual menu minuman kopi kekinian dan hanya racikan kopi atau kafe seseorang. Kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan bisnis plan dan kemampuan calon usaha. Kehidupan dalam membuat bisnis plan tidak berhubungan dengan kemampuan entrepreneurship seseorang. Hal ini bisa terjadi karena rencana ini lebih sering salah daripada benar. Terlalu banyak faktor yang perlu diperhitungkan, apalagi di era internet. Penjualan yang sedang lancar mungkin sekali akan terpengaruh hanya karena seseorang blogger yang membeberkan kebobrokannya layanan guna jual. Jauh lebih berharga jika waktu dipergunakan untuk terjun dan langsung berinteraksi dengan pemahaman pelanggan. Lanjut materi tentang konsep bisnis plan. Business pitch. Pitch atau elevator pitch adalah penjelasan singkat tentang suatu produk atau layanan. Istilah ini identik dengan dunia bisnis ketika para interview mencoba menjelaskan produk atau layanannya kepada investor atau calon pelanggan. Menurut penulis, bisnis plan selalu perlu saat memulai suatu bisnis. Ini tempat di mana pemimpin menemukan angka where the bird hits the road. Proyeksi revenue tidak harus selalu menarik, bisa saja turun. Nah, sebagai calon pebisnis, kapan kira-kira BEP-nya kita harus udah ada atau kita harus perhitungkan. Lanjut materi kerangka bisnis plan secara umum. Ada beberapa macam dan ada 7 macam, yang diantaranya yaitu ringkasan. Tulis ini pada bagian akhir, cukup 1 atau 2 halaman saja. 2. Deskripsi perusahaan. 3. Produk atau layanan. 4. Analisis pasar. 5. Strategi dan implementasi. 6. Implementasi. 7. Rencana keuangan. Lanjut 4. Tahap evolusi bisnis. Yang pertama yaitu tahap inform. Pada tahap awal ini, yang biasa terjadi adalah adanya unit-unit kecil di dalam perusahaan yang mulai mencoba membangun program-program kecil berbasis internet. Contohnya adalah mengembangkan atau pengembangan homepage yang menampilkan profil organisasi di internet, atau membangun website yang isinya adalah produk-produk dan jasa-jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggannya. 2. Tahap automatik.
Tahap ini adalah mencoba untuk mengintegrasikan beberapa unit di dalam perusahaan yang masing-masing telah mengimplementasikan konsep kecil e-bisnis. Contohnya adalah proses pengajuan anggaran dari divisi keuangan. 3. Tahap integrates. Tahap selanjutnya dari pengembangan aplikasi e-bisnis adalah mengintegrasikan proses bisnis perusahaan dengan perusahaan atau entiti-entiti lain yang ada di luar perusahaan. 4. Tahap relevance. Tahap terakhir ini dalam evaluasi ini dapat secara efektif diimplementasikan jika ada perubahan paradigma mendasari dari manajemen perusahaan. Lanjut, materi selanjutnya yaitu langkah awal menjalankan e-bisnis. Ada beberapa kelompok yang pada akhirnya memilih usaha aksesoris. Yang pertama yaitu melakukan brainstorming. Pada teknik brainstorming ini adalah teknik untuk menghasilkan gagasan yang mencoba mengatasi segala hambatan dan kritik. Kegiatan ini mendorong munculnya banyak gagasan termasuk gagasan liar yang dapat menghasilkan gagasan yang kreatif. Lanjut, yaitu melakukan survei offline dan online. Pada teknik ini, sebelum melakukan survei offline atau online ke lokasi, sebaiknya tim mengajukan surat pengantaran dan proposal terlebih dahulu agar saat survei tidak ada permasalahan yang muncul. Pada survei online, tiap anggota kelompok dari perusahaan bertugas mengunjungi website perusahaan sejenis dengan perusahaan yang akan didirikannya. Lanjut, yaitu menentukan nama dan logo perusahaan serta filosofinya. Setelah tim sudah memiliki tujuan yang jelas mengenai usaha yang dibentuk, sebaiknya tim menentukan nama perusahaan beserta logonya. 4. Melakukan kerjasama dengan UKM atau perusahaan lain. 5. Mempersiapkan katalog produk. 6. Mempersiapkan hosting dan domain perusahaan. 7. Set atau search engine optimization. Baik, kita akan membahas bab yang terakhir yaitu bab 4 yang mana materinya tentang macam-macam bisnis di internet. Yang pertama materinya yaitu gambaran tentang bisnis hosting dan web hosting. Kesempatan menyebarkan informasi tentang jasa, produk, layanan publik, dan informasi atau berita aktual lainnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan bisnis perorangan atau perusahaan. Untuk itu dibutuhkan semua website untuk menyebarluaskan informasi tentang penduduk, barang, dan jasa. Perusahaan dengan efektif dan mampu menjangkau pasar barang ke seluruh dunia. Agar website kita dapat diakses ke seluruh dunia, maka diperlukan sebuah server yang berhubungan dengan internet selama 24 jam. Bila perusahaan kita yang menangani sendiri, tentu hal ini memerlukan biaya yang sangat mahal untuk investasi jaringan dan pemeliharaannya. Nah, solusi yang cepat dan murah adalah dengan menyewa tempat pada perusahaan web hosting. Hosting atau web hosting adalah
salah satu bentuk layanan jasa penyewaan tempat di internet yang memungkinkan seseorang atau perusahaan menyimpan file-file website di dalamnya, sehingga seseorang atau perusahaan tersebut dapat menampilkan layanan data atau produknya di dalam situs internet. Web hosting merupakan ruangan server sebagai tempat menyimpan data situs internet pada media penyimpanan data berupa hard disk, komputer server dengan kapasitas yang sangat besar, sehingga dapat disewakan kepada beberapa pemilik sekaligus. Pengusaha web hosting kemudian menghubungkan server miliknya kepada penyediaan jasa internet agar situs-situs ini menyewa dapat selalu diakses di dunia maya selama 24 jam. Lanjut materi tentang keahlian yang dibutuhkan bisnis hosting dan web hosting. Untuk memulai bisnis ini, kita harus mempunyai kemampuan webmaster yang mumpuni dan didukung modal yang cukup. Ada beberapa tingkatan yang harus dilalui untuk memulai bisnis web hosting. Yang pertama yaitu web design. Bisnis web hosting biasanya berawal dari jasa pembuatan web design, yaitu jasa pembuatan website mulai dari mendesain website sampai dengan mempublikasikan ke dalam sebuah hosting agar dapat diakses ke seluruh dunia lewat internet. 2. Reseller hosting. Setelah mahir mendesain website, kita dapat memulai bisnis hosting menjadi reseller hosting dengan mengambil paket reseller di salah satu host yang ada. 3. VPS atau Virtual Private System. Pada level bisnis ini, kita dapat mengelola server dan bisnis hosting secara lebih leluasa karena kita memiliki tanggung jawab pengelolaan sekitar 75%, sedangkan 25%-nya yaitu menjadi tanggung jawab pengelola server. Untuk pembelian VPS yang telah dilengkapi dengan hosting panel, kita menjual paket reseller hosting dan wholesale hosting. 4. Dedicated atau dapat mengelola bisnis hosting secara penuh. Dalam tingkat bisnis ini, kita memiliki tanggung jawab pengelolaan sekitar 98% dan sedangkan yang 2%-nya lagi memiliki data center. Lanjut materi tentang bisnis flipping site atau website flipping. Pengertian filter flipping adalah sebuah teknik di mana kita membeli sebuah domain, membuat sebuah situs, lalu menjualnya kembali. Selama ini mungkin kita sudah terbiasa membuat banyak blog, tetapi tidak pernah terlintas di pikiran kita untuk menjual blog-blog yang kita punya. Lanjut, tipe website yang cocok untuk flipping website, yaitu ada beberapa
Tipe pertama, niche website atau content site. 2. Artikel directory. 3. Web forum. 4. Member supply site. 5. Information product sister. Yang kita perhatikan agar website kita flip bisa lebih mahal harganya, ada beberapa macam. Yang pertama, ranking 10 besar, terutama main keyword yang dibidik di major. 2. Mempunyai domain yang mengandung keyword utama yang dibidik. 3. Mendapatkan real traffic yang lumayan, yang bisa dihack secara langsung dengan extreme tracking. 4. Mempunyai konten yang unik dan mengandung beberapa keyword dan alternate keyword yang dibidik. Lanjut, bisnis forex trading adalah pertukaran mata uang asing dalam perdagangan mata uang kedua negara yang nilainya berbeda dari waktu ke waktu. Mata uang yang biasanya diperdagangkan dalam forex adalah mata uang negara-negara maju seperti dolar Amerika. Lanjut, tentang bisnis pay to click atau PPC merupakan cara kerja dari bisnis ini sangat murah, yaitu kita hanya diminta untuk menempatkan iklan-iklan yang disediakan admin di website atau blog kita. Lanjut ke materi, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan saat menentukan bisnis paid clicking, yaitu jangan berpikir sebagai publisher. 2. Sukses membutuhkan waktu. Jangan pernah mengambil jalan pintas dengan melakukan klik pada iklan sendiri atau menyuruh teman. 3. Kerahkan segala kemampuan seorang publisher yang sukses. Biasanya belajar tentang cara mengisi posting. Lanjut kita ke sistem PPC. Ada beberapa macam. Yang pertama, Google Award. Google Award bisa dikatakan sebagai sistem PPC yang terkenal. Seperti contohnya http www.awardgoogle.com. 2. Yahoo. Sistem ini juga besar dan penampilan iklan juga setiap hari. 3. MSN Ad Center. Lanjut, itu yang terakhir tentang materi tentang bisnis paid to review adalah sebuah program bisnis online yang memberikan komisi kepada membernya untuk setiap review produk yang dibuat dan dipublis di blognya tersebut. Baiklah, cuman sampai materi bab 4 yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal di perkataan saya mohon maaf, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.